Nggih, sekedap. Loh, Romo? Iya, saat itu, saat kedatangannya, tak seperti pertemuan-pertemuan biasanya. Aku bertemu dengan seorang Romo yang membuat hidupku bagaikan kereta melaju tanpa ragu melalui jalannya yang pasti. Bertahan di panasnya matahari, di gelapnya terowongan. Terkadang basah karena guyuran air hujan. Namun tak pernah sedikit pun merasa lelah akan cobaan. Bagaikan kisah perjalanan hidupku. Sampai sekarang pun saya juga tidak mampu menahan. Nama saya Thomas Sukar, lahir di Blitar, tanggal 28 September tahun 1962. Orang tua saya, ayah Martinus Sunarjo, ibu Martina Rubinah. Saya bertugas di Paroki Kristus Raja Surabaya sejak tahun 1988. Kala itu Romo Kristoforus Kartijanarso CM, pastor rekan di Paroki Kristus Raja dan juga diserai bidang katekese, mencari tenaga katekis. Thomas, ada yang mau daftar pelajaran katekumen? Oh ya. Selain menjadi seorang katekis, saya juga bekerja di sekretariat. Mulai aktif di sekretariat pada bulan Maret 1996. Mulanya hanya mendampingi dan membantu kegiatan administrasi. Oke Pak Thomas, apa kabar? Kabar baik. Luar biasa. Ini karena pandemi saya nanyanya salam sehat seger waras ya Pak. Ya, terima kasih, sehat selalu. Puji Tuhan. Kelihatan ya. Pak Thomas ini dari tahun ke tahun itu selalu ya, dengan senyumnya yang khas,
pipinya kalau tersenyum khas, wah ini pasti Pak Thomas nih. Khas banget tuh kan, ini ketawanya langsung ditarik ke belakang. Ini cirinya Pak Thomas. Terima kasih dukungannya. Oke, pasti Pak. Oke, baik, wah ini luar biasa Pak. Ini first time saya mewawancarai Bapak ya, bahwasanya saya ingin mengetahui siapa sih sebenarnya Pak Thomas Tucker ini. Boleh Ya? Boleh. Dan mungkin tidak hanya saya Pak, seluruh umat Paroki Kristus Raja juga penasaran. Saya kok sering ya ketemu Bapak ini, tapi kira-kira beliau ini siapa dan bagaimana aktivitasnya? Karena sejak saya kecil sampai saya sudah menikah punya anak, beliau masih stay di KR. Nah, ini yang kita bikin penasaran. Iya, betul terima ya Pak kasih. Ya, baik. baik. Oke, baik. Seperti teaser video tadi Pak, di tahun 1988, kalau kita boleh flashback sedikit, ada kejadian apa Pak Thomas? Ya, saya akhir 1987 itu bulan Oktober November selesai kuliah. Kemudian setelah selesai kuliah, terus kemudian ujian bersama-sama teman, ujian lokal ya waktu itu karena belum ada ujian nasional. Kemudian April, Mei selesai kuliah. Ya. Nah, ketika saya di rumah pulang dari Madiun, pulang di rumah, kemudian Romo Katijan yang baru saja ditabiskan tahun 1986 dan ditugaskan di Kristus Raja, kemudian oleh Romo Paroki pada waktu itu Romo Bonekam diberi tugas untuk menjadi Romo yang mengurusi bidang katekese. Ya. Nah, kemudian Romo Katijan berpikir, oh saya butuh katekis. Nah, karena itu lalu Romo Katijan menghubungi seorang Romo juga yang namanya Pastor Donatus Waji yang sekarang bertugas di Gresik yang sekarang ini. Sampai dengan saya masih ya, dulu pernah di Bojonegoro kemudian di Gresik. Nah, karena Romo Waji ini tetangga dekat dengan saya di Blitar itu, tepatnya di Slorok, maka lalu Romo Waji segera menghubungi saya di Slorok, di Garum Slorok itu. Nah, lalu ya seperti yang terjadi di apa namanya, apa lagi ngarani yang di video itu apa? Oke, seperti ini ya, kayak kisah yang seperti ya. dikisahkan itu gitulah. Itu. Ya, itu yang awal mulanya seperti di itu. Tahun 88 itu. Jadi seperti Romo ini ya kayak malaikat yang seperti ini. Saya butuh orang nih sebagai terang, salah satunya untuk menerangi di Paroki Kristus Raja sebagai seorang katekis. Nah, gitu ya. 33 tahun yang lalu ya Pak Thomas ya? 33 tahun tepatnya itu saya masuk Surabaya itu bulan Juni. Bulan Juni 1988. Juni 1988. Oke, baik. Pernah ditulis oleh Romo Tondo ketika ulang tahun paroki keberapa ya. Itu ditulis di buku di halaman berapa itu ada. Di sana saya masuk Juni 1988. Luar biasa ya. 1988 rumah Pak Thomas diketok oleh Romo dan saya di tahun 1988 baru dikeluarkan, baru di launching Pak Thomas oleh ibu saya ya. Wah. Jadi usia kerjanya Bapak sama seperti usia saya saat ini, luar biasa berkatnya. Ya, itulah bersyukur. Wah, ya. Luar biasa. Baik. Tahun 1988 ya, itu tentunya adalah suatu panggilan juga dan suatu utusan dan kepercayaan yang diberikan oleh Romo ya kepada Pak Thomas. Nah, kalau boleh ini ya, tentunya flashback sedikit. Pastinya bukan sembarang orang loh yang ditugaskan menjadi seorang katekis. Saya penasaran, dulunya saat masih duduk di bangku sekolah atau mungkin kuliah atau mungkin di organisasi gereja, cukup aktif nggak? Kalau aktif, kira-kira apa aja ini yang diikuti organisasinya? Ya, baik. Sebelum saya masuk di dulu namanya AKI Widya Yohana Madiun. AKI itu singkatan dari Akademi Kateketik Indonesia. Ya, AKI, Akademi Kateketik Indonesia. Sebelum masuk ke sana sebenarnya itu bukan cita-cita saya ya, karena saya kepingin menjadi ya guru fisika, lalu mendaftar di Unbra tahun itu gagal.
lalu oleh Romo Sutikno Wicaksono waktu itu yang bertugas di Seminari Garum memberikan surat rekomendasi untuk kamu kuliah saja di Madiun. Nah, sehingga lalu sebenarnya saya tidak tahu di Madiun ada apa itu. Nah, akhirnya di sana dibentuk ternyata dijadikan pewarta sabda atau katekis. Ya, saya ya menaruh hormat kepada yang mengutus dan juga menghidupi apapun yang ada di sana. Begitu. Luar biasa nih ya. Saya paling suka kata apa? Menghidupi. Menghidupi itu adalah awalnya saya pengen jadi guru fisika. Kok saya dimasukkan ke sekolah sini dan saya harus mempelajari, mendalami, bahkan menghidupi. Jadi akhirnya sampai dengan saat ini tidak ada lagi penolakan ya Pak Thomas ya. Sudah mendarah daging begitu ya. Betul, betul. Aduh, jadi memang apa ya? Kalau dipikirkan itu pada usia saya dan pada masa itu orang tidak atau seorang pemuda idealnya tidak mau menjadi kayak guru agama dan seterusnya itu. Tapi ya karena saya mau belajar menghidupi sebuah, coba sih suara ini saya tangkap dan saya motivasi ini terus saya murnikan. Ternyata memang asik juga ya, asik juga, dan itulah yang membuat dasar dan menjadi kekuatan berikutnya. Itu. Wow, luar biasa. Waduh, ini benar-benar sangat memotivasi dan menyemangati kita tentunya ya para kaum muda nih. Kalau anak muda nih pasti idealismenya diduluin ya. Iya. Kan nggak suka. Kenapa aku dipaksa ke sini? Langsung dikasih surat lagi sama Romo, betul ya. Betul. Egonya pasti muncul. Betul. Tapi di sini poinnya adalah Pak Thomas, saya mau belajar dulu. Ya. Saya mau taat. Ketika saya masuk, saya benar-benar mau menghidupi. Ya. Ini yang luar biasa. 3 poin ini yang saya tangkap Ya. dari Pak Thomas. Wow. Ya. Oke. Baik. Flagbase menjadi seorang katekis 33 tahun. Sekali lagi bukan waktu yang singkat tentunya. Betul, nah, betul ya. Betul. Pasti dong ada sesuatu pengalaman yang berkesan yang sampai dengan saat ini. Bapak kalau disuruh cerita, pasti cerita ini, nggak mau cerita yang lain. Nah, pasti ada ketawa dong pasti. Kasihan Pak Thomas nih. Silakan dong, boleh di-sharingkan Pak Thomas. Ya, memang untuk 33 tahun bukan waktu yang singkat. Ya. Yang menjadi suka atau membahagiakan itu yang lebih menjadi dorongan kenapa menjadi kekuatan sampai 33 tahun itu sebenarnya sepele. Ketika ada katekumen yang dibaptis ya, Natal atau Paskah itu, maka biasanya saya karena mengikuti upacara malam Paskah atau malam Natal, saya sebentar ke kamar mandi. Sampai sekarang pun saya juga tidak mampu menahan itu. Saya menangis. Kenapa saya dipercaya oleh Tuhan untuk mengantar mereka sampai dibaptis itu. Padahal latar belakang mereka itu ya macam-macam ya. Ada yang sudah ada di dokter, ada yang sudah dosen, ada ya bahkan kira-kira ada yang doktoral ya, artinya S3 ya itu. Kok mereka mau rendah hati itu loh. Maka itulah yang saya belajar kuat, akhirnya saya juga pengen rendah hati seperti mereka gitu loh. Coba dibayangkan seorang dosen biasa mengajar, kok ini diajar yang bahasanya aja pating pletot. Kok ya mereka itu ya mau gitu loh. Itu yang membuat saya tadi benar-benar terharu gitu loh. Itu. Ini tidak dibuat ya, karena memang saya menceritakan itu pun sampai sekarang juga ada getaran yang memang tidak bisa saya tolak gitu loh. Seperti itu. Wow, ya. Luar biasa. Saya sampai merinding, Pak. Ya. Karena nih ya, mirroring judulnya ya. Ya. Itu langsung iya, betul. Ya, bener ya. Saya sendiri kalau saya ditanya di dalam ya memang susah ya. Yes, betul. Oke. Masih ingat Pak, kira-kira sudah berapa umat yang sudah Bapak pandu untuk benar-benar menjadi Katolik yang
saat ini aktif? Kalau yang aktif saya tidak tahu ya persisnya ya. Benar-benar Tetapi mendalami kalau yang Katolik. dibaptis itu kalau mau ngitung 1988 sampai sekarang itu kurang lebih ya antara 2000 ya. Wow, 2000 umat. 2000 umat Ya, kurang lebih yang itu. sudah Bapak Ya. beritakan kabar baik untuk benar-benar menerima itu dan juga ajaran iman Ya, Katolik. dari Luar 2000 dari 1988 bulan Juni itu karena pada saat itu kan sudah ada katekumen. Karena sudah ada katekumen ya saya tinggal meneruskan saja. Luar Itu biasa. sehingga lalu baptisan demi baptisan Paskah Natal dan sampai sekarang. Itu. Luar biasa. Wow. Jangan terbawa saya ya. Bahaya. Nah, masalahnya hostnya cewek. Ayo. Yang lain adalah perasaan. Ah, ya Bapaknya itu. diduluin Pak Thomas. Iya. Oke, baik, luar biasa. Ya, baik. Oke. Menarik sekali. Ada 2000 umat ya kurang lebih yang secara perjalanan imannya Bapak pupuk, Bapak bantu hingga mereka benar-benar mengimani ajaran Katolik Iya, sampai dengan iya. saat ini. Saya juga pernah melihat salah satu kisah Bapak di mana Bapak menggantikan Romo, ada salah seorang umat yang tentunya dia punya jabatan tinggi, di mana awalnya Anda ditolak Pak Thomas. Nah itu mungkin bisa di-sharingkan dan bagaimana Anda tetap teguh, toh akhirnya dia juga akhirnya mau menerima iman Katolik. Iya, Bagaimana? saya tidak menyebut nama ya. Ya, boleh. Ya, baik. Romo Katijan itu kan memang diserai oleh Romo Kepala Paroki untuk bidang katekese, termasuk juga pewartaan untuk ya pokoknya pewartaan itu diserahkan Romo Katijan. Nah, pada saat itu Romo Katijan ini menjanjikan sebuah keluarga mau hadir di tempat keluarga itu karena kepingin menjadi Katolik gitu. Keluarga ini memang ya kalau dipandang dari pekerjaannya luar biasa ya karena dia salah satu jajaran mungkin nomor 2 Polda namun pensiunan, sudah pensiun. Nah, kepingin jadi Katolik. Nah, ketika Romo Katijan menjanjikan itu bukan berarti terus Romo Katijan nantinya mau ngajar di rumah itu, tapi bahasanya pada saat itu seolah-olah memberi memberi semacam harapan mau datang ya. Tapi kemudian Romo Katijan memberitahu saya, nanti apakah kamu mau mengajar di tempat seseorang? Terus saya tanya, boleh Romo? Boleh. Maksudnya kalau pelajaran itu kan harus di gereja. Nah ini kok di keluarga, apa boleh? Karena les itu kan tidak bisa. Tapi karena diizinkan oleh Romo Paroki juga diizinkan waktu itu, ya kami mengajar di sana. Maunya begitu. Tetapi ternyata ya ditolak karena penolakannya halus. Halusnya, loh kok yang datang kok kamu gitu. Kan saya janjian dengan Romo Katijan gitu. Lalu saya diutus Romo Katijan. Lalu orang tersebut ya saya tidak mau diajar oleh anak kemarin sore gitu loh. Oh ya sudah kalau gitu saya pamit pulang. Ya, sebenarnya ya ada kalimat yang tidak mengenakkan ya, tapi ya sudah kami lalu saya terima dan saya kemudian langsung pulang itu dan saya lapor Romo Katijan bilang ya sudah biar belum panggilan menjadi seorang Katolik itu. Wow, luar biasa. Itu. Dan endingnya akhirnya beliau? Ya, endingnya bahwa Bapak ini satu saat itu sakit. Nah, karena sakit kemudian menghubungi ketua lingkungan. Kebetulan ketua lingkungan itu Bapak Yohanes Sofian Leman, dia adalah anggota legioner, bapak-bapak waktu itu. Terus mencari saya, Pak Thomas, Pak yang mau diajar itu sakit keras. Nah, minta supaya dibaptis darurat atau coba tanya Romo saja, saya bilang itu. Terus akhirnya Bapak ini tidak jadi, pokoknya sembuh. Ya, tidak jadi baptis darurat, tetapi dia berjanji saya akan mau tidak hanya belajar di sini tapi belajar di gereja. Ya, kemudian datang ke gereja lah, saya mengajar dia bahkan sampai setahun lebih mau dibaptis itu. Luar biasa. Nah, setelah 1 tahun lebih mau dibaptis itu,
kemudian dia mau dibaptis, saya berikan surat formulir ya, lalu dia isi, dia tanya nama baptis saya apa ya Pak Thomas itu loh. Nah, terserah tak sodori ini buku Santo Santa. Nah, kemudian ini saja mengambil nama Thomas, karena dulu pernah saya ini kok rendah hati dan berani dan baik, saya mengambil itu. Jadi maka mengambil nama Thomas itu. Luar biasa, dan namanya seperti nama Bapak. Iya, ya. Oke, menginspirasi. Ya, sampai 2 kali seperti ini nama Thomas digunakan oleh katekumen itu. Puji Tuhan. Yang satu ya Pak Yohanes Sofyan Leman ini dia mau jadi Katolik ya, kemudian Pak Thomas, saya ini tidak punya anak laki, anak saya perempuan semua, kepingin punya anak laki gitu. Tapi dia sudah dibaptis ya. Terus kemudian ya setelah dibaptis itu loh dia mengatakan itu. Terus ya mudah-mudahan tahun depan punya anak laki. Ya ternyata ibu mengandung ya, Bu Lemani mengandung, lahirlah seorang anak laki-laki. Wes tak beri nama Thomas saja. Aduh, sangat memberkati ya Pak ya, luar biasa. Tuhan pakai Pak Thomas di sini dan jadi berkat buat seluruh umat tentunya. Baik, ini kisahnya sangat menginspirasi dalam artian begini. Tentunya banyak suka dukanya ya Pak ya menjadi seorang katekis. Penolakan pasti. Siapapun pasti pernah mengalami penolakan dan itu pun yang juga Bapak alami. Tapi luar biasanya Bapak mengatasi penolakan itu dengan tetap setia. Kalau dulu Bapak idealis ya, aku kok ditaruh di STKIP padahal kan aku pengen jadi fisika. Dan pada saat Bapak ditempatkan di dalam paroki pun Bapak juga mengalami penolakan itu, tapi Bapak tetap setia. Ya, kalau di paroki kan memang hukumnya hanya satu kalau bagi saya. Ya, dalam bahasa Jawa ya sentiko dawuh. Itu saja. Jadi ya dimanapun ya, saya akan menempatkan diri sebagai ya sudahlah ikut saja itu. Siap Pak. Itu. Oke, baik. Nah, ini kalau kita mau bicara yang happy-nya ya. Oke, bicara happy-nya. Ya kita nggak bilang deh yang dukanya mungkin ya. Yang dukanya udah diceritakan, endingnya happy. Saya mau nanya nih, suka dukanya apa? Katanya mau dibagikan, banyak sukanya aja Mbak Okta. Boleh dong di-sharingkan. Ya. Salah satu yang paling membahagiakan tadi sudah sampai saya terenyuh itu, yaitu pada saat ketika membawa seorang yang dibaptis, kemudian melihat pakaian putih-putih maju satu-satu ke depan. Itu memang, terus kemudian pertanyaannya dalam diri saya seperti pertanyaan Elizabeth kepada Bunda Maria, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini, seorang yang dari desa lereng Gunung Kelut, di sini kok dipercaya untuk mengantarkan orang-orang ini sampai dibaptis itu. Itu bagi saya sungguh sangat membahagiakan. Jadi lelehan air mata itu bukan karena saya sedih ya, tapi karena bahagia, sungguh-sungguh bahagia itu. Dan ini tidak bisa ditebus oleh berapa toh gajimu, tidak bisa. Sampai ada orang yang mengganggu ya. Saya dulu juga pernah diganggu ya. Kenapa kok tidak di RKZ? Di sana membutuhkan untuk pastoral care. Lalu di Santa Agnes membutuhkan guru. Enggak, saya di sini. Bahkan tahun 1994 ketika pembimbasnya itu Pak Ngari Harsono, itu saya disurati. Tolong Pak Thomas bantu saya untuk jadi pegawai negeri. Nanti saya bantu semuanya. Administrasi, tes dan seterusnya. Itu Pak Ngari Harsono tahun 1994. Memang membutuhkan banyak guru agama. Itu pun saya tolak, karena saya waktu itu berpikir bahwa lawang yang memberi rekomendasi saya seorang imam di sini dan dipanggil oleh Romo, yang datang ke rumah saya juga Romo, mosok tak klemprakno begitu saja. Ndaklah, saya belajar setia untuk itu. Luar itu. biasa.
saya dapat poin keempat, setia. Yes. Terima kasih Pak Thomas, ini pembelajaran yang luar biasa. Nah, tentunya ya, pasti 33 tahun lagi nih, ya, angka yang sangat luar biasa buat Pak Thomas. 33 tahun di Paroki Kristus Raja. Romo kepala parokinya sudah banyak sekali. Berapa kali ganti Romo kepala paroki? Ya, kalau menghitung ada 7 kepala paroki Kristus Raja. Kepala paroki. Oke, boleh di-sharing dong. Ya, yang pertama adalah Romo Bonekam. Romo Bonekam itu saya mengalami 88 sampai tahun 90 kalau tidak salah. Itu. Terus 91 itu digantikan Romo Karsi. Laurentius Karsianto, lalu sampai 94-95 digantikan oleh Romo Theodorus Tantio Sukmana CM. Ya, Romo Tantio, kemudian digantikan Romo Basuki, Romo Benediktus Basuki CM, lalu digantikan oleh Romo Antorisat Budianto CM. Terus digantikan Romo Agustinus Dodi CM, ya. Terus digantikan Romo Markus Marcelinus Harto Iswanto CM. 7 ya, 7 sakramen. 7 sakramen. Wow, luar biasa ya. Seperti ini ya, koki ya, beda koki beda masakan. Nah, beda Romo kepala paroki pasti juga beda dong. Konsep yang akan diusung ini mau membawa paroki kemana, apalagi Pak Thomas sehari-harinya ada di pastoral. Gimana menyikapi itu semua? Ya, kalau saya melihatnya setiap Romo mempunyai tujuan masing-masing ya. Ini hanya kacamata saya, mungkin salah ya. Maaf karena saya tidak pernah menanyakan Romo tujuan Romo di sini apa. Saya tidak pernah menanyakan itu, tapi saya merasakan, hanya merasakan saja. Romo Bonekam dengan Romo Karsi itu pastoralnya pendidikan ya, pastoral pendidikan, dan sekolah-sekolah ini menjadi prioritas. Itu Romo Bonekam, Romo Karsianto. Kemudian Romo Tantio itu mulai separuh ya sekolahan, ya pastoral paroki. Artinya penekanannya ada 2 itu, sekolah dan paroki. Waktu Romo Basuki, paroki, pastoral paroki. Romo Satbudi itu lebih pada pembinaan-pembinaan. Karena beliaunya seorang dosen, sehingga lalu, oh ini arahnya kemana? Oh pembinaan-pembinaan, bagus. Ya. Kemudian Romo Dodi itu mungkin melanjutkan ya, pembinaan dan juga pastoral umat. Romo Dodi lingkungan mulai digalakkan dan seterusnya. Lalu Romo Harto ini nyambung ke sana. Karena saya mau mengatakan apa belum bisa karena langsung pandemi ya. Sehingga ya itu ya. Itu. Tapi saya kira nyambung ke sana. Siap, baik. Jadi tentunya dengan berbagai macam situasi karakter, tapi balik lagi ya, tetap setia itu tadi ya. Sehingga benar-benar menghidupi tetap pelayanan dalam pastoral itu tadi ya Pak Thomas. Ya, kalau yang menjadi kekuatan yaitu siapapun romonya, siapapun pemimpinnya, pastornya, karena saya mengambil dari semboyan Jawa Sentiko Dawuh ya. Ternyata juga Sentiko Dawuh itu juga digulirkan oleh seorang paus ya, servus servorum Dei ya. Hamba daripada hamba Allah, abdi daripada abdi Allah. Itu sebetulnya untuk imam, untuk para panggilan. Tapi saya kan boleh ngintip, oh iya ya, aku juga bolehlah menjadi abdi Allah. Dalam tingkat yang paling rendah lah tentunya. Bukan menjadi imam, tentu yang paling rendah. Itu. Oke, baik Pak Thomas. Ini mungkin ya, kita semua sudah dibawa flashback bagaimana Pak Thomas mengawali karir. Saya bilang ini bukan karir ya, tapi benar-benar pelayanan, benar-benar menghidupi, menyerahkan seluruh hidupnya, terlebih tadi itu ya, menghantarkan jiwa-jiwa sampai dia benar-benar mau mengimani Katolik. Suatu hal yang sangat luar biasa. Nah ini ada beberapa poin tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, seperti kesetiaan,
menghidupi. Ada nggak sih Pak, mungkin bisa disampaikan untuk kita semua khususnya kaum muda ya, wejangan untuk kita, bagaimana sih Bapak dulu boleh flashback ketika saya muda, saya pasti juga punya idealis, tapi saya harus mengalahkan itu semua. Lihat tuh tadi, saya harus taat marang Gusti. Ya, ketika saya muda, kalau mau mengajak anak-anak muda sekarang seperti yang saya alami anak muda zaman 82, 83, 84 agak susah ya, karena pada waktu itu hiburan saya itu kalau datang ke gereja itu menjadi hiburan. Maka kalau misalnya di gereja, hiburannya apa ke gereja pada waktu itu? Ada main poli, ada sarana untuk pingpong, terus kemudian ya latihan kur, terus oh ini akan ada tahun baru ya wes, jadi pernah ya jadi ketua mengkoordinir teman-teman untuk tahun baru pada waktu itu. Nah, apakah ini disebut aktivitas-aktivitas waktu itu? Tapi saya tidak merasa bahwa ada sesuatu yang keterpaksaan karena ini, tapi memang senang gitu loh. Jadi zaman saya pada saat itu juga saya kira dialami oleh teman-teman pada zaman itu, senang. Jadi tidak ada oh ini aktif apa enggak ada, semua ya aktif. Ya saya juga melok-melok aktif. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang ini situasinya sudah situasi zaman maya, permainannya juga permainan maya, bisa bertemu wajah tapi tidak ketemu orangnya, kan bisa saja begitu. Ada suaranya sopo ya gak roh, tapi happy di situ. Dan ini kemudian langsung kayak ditransfer atau dipindahkan di tempat yang nyata di gereja untuk ini. Memang rodok narik-nariknya ini mesti agak susah untuk yang sekarang. Jadi saya pun misalnya diminta untuk menasihati anak muda untuk aktif sekarang, saya jujur tidak bisa ya, tidak bisa. Paling-paling hanya sebuah slogan, aktif saja, ya itu gugu apa enggak ya, akhirnya hanya kayak tulisan lewat. Jadi lebih aktif ini dalam artian apapun yang kita punya, ayo coba aja langsung terjun begitu. Iya, kalau dulu hanya gitu, enggak merasa ini. Tapi ya sekarang ini kenyataan ada juga. Jadi kalau saya melihat di Kristus Raja ini, misalnya saya melihat misdinar. Misdinar itu ada yang memang senang jadi misdinar. Maka ya bangun pagi dan kemudian melayani itu senang. Nah, rupanya inilah yang kayak bibit-bibit. Misalnya Ketua Mudika dan seterusnya dulu kan juga ada yang dari misdinar, aktivis-aktivis itu juga. Nah, rupanya senang dulu ke gereja, kemudian setelah itu dalam berorganisasi bisa ini atau bisa itu. Saya kira kok itu ya. Oh, baik. Ini anunya itulah latihannya. Latihannya. Jadi yang menumbuhkan itu ya, kaum muda itu adalah happy dulu di gereja. Ketika kamu happy di gereja, bisa klik sama lingkungannya, akhirnya bisa mengakar di situ, entah itu berorganisasi, bergabung dengan komunitas di masing-masing organisasi di dalam gereja. Setelah itu benar-benar nemukan feel ya di situ, Pak Thomas. Dan ini tidak bisa instan kemudian sebuah nasihat itu susah, karena itu proses. Saya selalu melihatnya dari jauh. Ya, misalnya misdinar, saya tidak pernah tampak menjadi pembina misdinar. Tanya aja, tidak pernah saya. Tetapi bukan berarti tidak memberi warna kepada misdinar. Hoki itu selalu tanya kepada saya sekarang yang masuk seminari itu, Pak Thomas kalau gini aturan gerejanya gimana? Oh ini menurut buku ini begini misdinar. Terus ini oh ya Pak Thomas. Jadi hanya sampai di situ saja, kan ikut berproses. Prosesnya melihat dari jauh itu. Oke, luar biasa. Baik, ini tentunya sudah banyak sekali memberikan warna perjalanan kisah hidupnya ya. Pelayanannya, suka duganya, naik turunnya, emosinya, semuanya tertuang. Kiranya ini benar-benar bisa memberikan inspirasi untuk kita semua ya Pak Thomas ya, dan juga memberkati. Oke, sekali lagi terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya mungkin siap. Sekali ya. Boleh, silakan. Tentu banyak hal yang kurang ya. Ketika saya di Kristus Raja ini kan diceritakan tadi kan mintanya itu kan flashback ini itu, sehingga kekurangannya itu tidak ditanyakan. Ya, tapi tidak apa-apa, bahwa
kami itu bukan orang yang sempurna, orang yang dari bawah, sehingga bicara pun sebenarnya pating celemot ya, tidak ini. Tapi ya karena terus belajar itu akhirnya keberanian itu mengantar orang untuk menjadi ya seperti ini. Namun dari kekurangan-kekurangan tadi itu ya akhirnya belajar dan ya minta maaf tentunya kepada umat yang membina saya ya. Bukan lalu saya menggurui, saya bisa bukan karena ini, tapi sungguh-sungguh katekumen itu saya belajar sungguh-sungguh dari katekumen itu, kerendahan hatinya luar biasa. Jadi menjadi imam pun sebenarnya kalau tidak pernah menjadi mengajar katekumen itu mesti kehilangan momen sedikit karena mesti belajar kerendahan hati kepada mereka. Yes, itu betul. aja. Luar Terima biasa. kasih. Terima kasih Ya. Pak Thomas untuk Ya. kata penutupnya. Benar-benar the real evangelizer ya. Ya. Oke, baik, Ya. sekali lagi sukses untuk kehidupan barunya nanti. Ya. Di Blitar, kembali ke Blitar ya. Ya, kembali ke Blitar. Oke, Kembali siap ke Blitar. diantar ya. Siap. Dan siap Terima menerima kita kasih. semua di sana. Siap. Kapanpun ya. Kami walaupun di Blitar juga tidak menutup diri ya. Yes. Terbuka kepada siapapun yang mungkin pernah menyapa, kenal. Saya pun juga diharapkan Romo Habel kemarin, ya kalau ada waktu ya kesini, ya Romo. Demikian juga Romo kalau ada apa-apa ya dolan ning desa nyasar ya mampir nyari di rumah, ya gitu. Oke, kalau begitu. Siap, terima kasih Pak Thomas Ya. waktu yang diberikan. Nantinya Baik. juga kami titip salam untuk keluarga di rumah. Terima Luar kasih. biasa. Karya Ya. 33 tahun ini di Paroki Kristus Raja sangat memberkati. Ya. Kiranya ini pun berkat pun juga tersampaikan di keluarga di rumah. Ya, Gitu terima kasih. Terima kasih. Ya. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak. Ya, berkah dalam. Oke. Waktu 33 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Beliau membutuhkan proses yang cukup panjang untuk bisa sampai di titik saat ini. Segala proses dan karya beliau di paroki saat ini sangat menginspirasi kita semua tentunya. Dan tentunya dalam perjuangan dan pengorbanan beliau tidak akan berhenti hanya sampai di titik ini saja. Ke depan akan ada banyak sekali tugas-tugas yang menanti beliau di tempat lainnya, khususnya dalam hal pelayanan. Dan saat ini akan ada orang-orang terkasih lainnya yang ada di Paroki Kristus Raja yang akan beliau tinggalkan. Seperti apa kesan dan pesan mereka untuk beliau? Kita simak liputannya. Saya mengenal pribadi Pak Thomas sejak tahun 1997 hingga saat ini, jadi kurang lebih 25 tahun saya bersama dengan Pak Thomas membantu dalam hal katekisasi di paroki kita ini. Pak Thomas adalah sosok pribadi yang mudah berbagi pengetahuannya, pengalamannya, ilmunya untuk saya jujur yang pada saat itu juga masih belum tahu apa-apa tentang seluk-beluk katekis di paroki, lalu kemudian saya memutuskan untuk menjadi katekis volunteer. Nah, bersama dengan Pak Thomas ini saya belajar banyak hal dari bagaimana harus mengajar katekis, mengajar katekumen maksud saya di Paroki Kristus Raja ini dengan segala seluk-beluknya. Nah, dia pribadi yang sangat mudah berbagi pengetahuannya, pengalamannya dalam memecahkan persoalan-persoalan, terutama di kesekretariatan paroki. Itu yang banyak saya pelajari dari beliau. Saya itu mengenal Pak Thomas cukup lama. Kalau meskipun saya dulu tidak pernah berjumpa di tempat kuliah di Madiun, ketika saya lulus Pak Thomas baru masuk. Kemudian setelah saya di Surabaya, tahun 97-an saya mulai mengenal sebagai katekis. Saya di Ngagel, Pak Thomas di Kristus Raja. Kami sering berkomunikasi.
Jadi menurut saya Pak Thomas cukup baik, tidak pernah marah. Ya. Kemudian dengan teman-teman sesama katekis itu mempunyai relasi yang baik. Dan menurut saya Pak Thomas murah hati. Jadi Pak Thomas sungguh-sungguh murah hati dan bisa bekerja sama selama menjadi katekis ini dengan baik. Kami sering membuat materi-materi bersama, diskusi bersama teman-teman katekis yang lain. Saya ini temannya Pak Thomas, ya. Jadi saya dengan Pak Thomas itu berteman sejak kuliah. Jadi satu angkatan dengan dia di Madiun, di Akademi Kateketik Indonesia. Saya mengenal Pak Thomas pada awalnya adalah beliau adalah kaku. Tapi kaku yang berprinsip, itu yang positif. Sudah bisa melihat ternyata di dalam kekakuannya itu punya prinsip yang baik. Ya, artinya bisa mana yang harus bisa dijalankan dan tidak, mana yang memang memboroskan waktu dan tidak. Dan di dalam kekakuannya itu ternyata di sana mengalir kemurahan hatinya, suka berbagi. Itulah kesan-kesan yang saya dapat dari Pak Thomas, bagaimana dia begitu rela berbagi kepada teman-teman maupun kepada orang lain. Yang mengesan akhir-akhir ini adalah ketika kami secara spiritualitas diajak beliau untuk napak tilas katekis. Jadi kami harus bertiga napak tilas perjalanan katekis dari Surabaya ke Sendangsono, ke tempat katekis yang pertama Pak Barnabas Alikromo. Terus kemudian kami berkunjung ke teman-teman, ya, seperti Maria mengunjungi Elizabeth, ya, saudaranya. Sehingga di sanalah kami semakin menemukan persatuan kami, tidak lagi hanya sebatas teman, tapi sebuah ikatan keluarga, saudara. Demikian yang bisa sampaikan kesan saya kepada Pak Thomas. Saya mengalami kebersamaan dengannya dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan. Tapi satu hal pribadi dari Pak Thomas ini yang unggul menurut saya dibanding yang lainnya adalah ia tidak memiliki rasa pamrih yang begitu kuat. Artinya ia seleh, tidak ingin memiliki, menguasai dan sebagainya. Sebagai katekis, ia prasojo begitu ya. Prasojo artinya ia tidak buru-buru kemrungsung ingin memiliki ini dan sebagainya, ketok ngongso, enggak. Pribadinya menurut saya adalah seperti yang bersahaja. Tetapi satu hal saya yang terpikat juga dengan Pak Thomas, tanpa ada dalam dirinya rasa ingin memiliki. Kepada siapapun juga yang membutuhkan dipersilahkan, tidak terlalu rebek ribet ini alah ya. Dan ini karena didasari teologinya ya sumber mata air. Ketika itu terkambil, terkuras dan sebagainya, niscaya akan diperbarui terus-menerus, dan ia mengatakan tidak akan pernah habis kekurangan meskipun itu dikeruk terus-menerus dan sebagainya. Ini satu hal yang ya saya alami, saya rasakan, saya lihat secara lebih dekat tentang bagaimana karya karitatif yang dijalankan oleh Pak Thomas. Ia demikian punya komitmen kuat di dalam mengajar, mempersiapkan calon-calon baptis ya, calon baptis. Betapa tidak saya tahu ia harus tinggal di Surabaya sementara anak istri juga di Blitar begitu. Secara pribadi personal ia punya hati yang memang sungguh ya menurut saya sih welas, asih begitu kepada siapapun juga yang membutuhkan. Kesannya Pak Thomas ya orangnya baik, sabar, lalu dia yang murah hati ya, sama anak-anak itu ya biasa ya. Enggak. Mas orangnya baik, terus penuh tanggung jawab, berarti kan teman-teman karyawan semua saya suka menolong.
Pak Thomas orangnya baik. Kesan saya pada Pak Thomas ialah dia adalah sebagai guru yang mau untuk membimbing, kemudian membina, terutama katekis baru seperti saya, dan beliau juga mempunyai banyak pengalaman dalam melayani umat. Semoga saya bisa meneladani Pak Thomas dalam pelayanan yang tulus kepada umat, terutama para umat saja. Pak Thomas, terima kasih kerjasamanya. Pak Thomas, selama saya di sini bisa menjadi bapak, teman, dan saudara. Motivasi Pak Thomas kepada saya yang bisa saya terima yaitu kata-kata semangat. Terima kasih Pak Thomas. Semoga apa yang pernah dilakukan di tempat ini bisa dilakukan di tempat lain. Sukses. Pak Thomas seorang yang sangat baik dan penting contoh. Terima kasih Pak Thomas atas bimbingan dan dukungannya kepada tim katekese selama ini. Kami telah banyak belajar dalam pelayanan di Paroki Kristus Raja ini. Pak Thomas itu orangnya sabar, mengayomi, dan sering mengajari kami yang ada di sekretariat. Kesan-kesannya saya kepada beliau itu orangnya sangat mengayomi, sabar, mendidik. Apabila ada karyawan yang salah, maka diberi saran dan diarahkan yang baik. Kalau saya minta tolong, minta bantuan itu segera dibantu itu. Saya, Pak Thomas selama ini banyak membantu karena kebetulan saya masih baru di sekretariat. Beliau orangnya ya, banyak membantu, terus mudah kalau diajak komunikasi. Pak Thomas itu orangnya suka menyapa, nyokoan, dan suka umur. Kesan pribadi terhadap Pak Thomas, beliau itu baik sekali, suka membimbing kami, terutama saya secara pribadi, dan juga hubungannya dengan liturgi sangat kooperatif sekali.